Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Let us express to our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. For with His mercy, we are able to meet in this webinar. A warm welcome to all the participants who have taken the time to attend the seminar on program development and programming language. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berjumpa di webinar ini. Ucapan selamat datang kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir ke dalam seminar Program Development and Programming Language. On this occasion, my name, Farhan Fawaz Aidin, as the moderator, will guide the seminar for approximately the next hour. Pada kesempatan ini, saya, Farhan Fawaz Aidin, selaku moderator, akan memandu acara seminar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Before we begin the webinar, allow me to introduce the speakers and the operator first. First, Argovio Noven Baskoro. Second, Trianti Nurjannah. Third, Rafan Alamirza. Fourth, Muhammad Ivan Afandi. And Muhammad Afan Yusuf as the operator. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber dan operator terlebih dahulu. Pertama, Argovio Noven Baskoro. Kedua, Trianti Nurjannah. Ketiga, Rafan Alam Mirza. Keempat, Muhammad Ivan Afandi. Dan Muhammad Afan Yusuf selaku operator. Oke, the webinar, let's start begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan. Sistem adalah sekumpulan komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Di antaranya adalah bisnis. Bisnis menggunakan banyak jenis penagihan. Sistem penagihan mungkin perusahaan untuk mengirim faktur dan menerima pembayaran dari pelanggan. Melalui sistem penggajian, karyawan menerima gaji. Sistem manufaktur memproduksi barang yang dipesan pelanggan. Sistem inventaris melacak barang-barang di gudang. Seringkali sistem ini juga merupakan sistem informasi. Jadi, bisa saya jelaskan di sini bahwa banyak banyak kegunaan dari sistem. Di antaranya adalah bisnis. Seperti yang ditulis di sini, bahwa sistem untuk pembayaran otomatis dari pelanggan yang dari dari mananya itu adalah melalui pengkodingan. Pengkodingan untuk pembayaran secara otomatis. Jadi maksudnya adalah eh, bill, struk pembayaran pelanggan secara otomatis. Lalu selanjutnya ada penggajian. Penggajian yang dimaksud adalah slip gaji karyawan. Penggajian slip gaji karyawan yang diotomatisasi oleh sistem yang kita buat melalui pengkodingan tersebut. Juga berlaku pada barang-barang yang terdapat di gudang. Barang-barang yang terdapat di gudang dapat dengan mudah kita ketahui jumlahnya dan stok barang serta waktu expirednya dengan sistem ini. Sistem yang dimaksud adalah sistem pengkodingan, begitu. Sistem informasi atau informasi sistem adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Lanjut. Berikut adalah SDLC. Sebagai pengguna komputer dalam suatu bisnis di suatu hari di masa depan, mungkin kita akan berpartisipasi dalam modifikasi sistem yang sudah ada atau pengembangan sistem baru. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas yang digunakan untuk membangun sistem informasi. Aktivitas pengembangan sistem sering dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar yang disebut fase. Kumpulan fase ini terkadang disebut siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, poin-poin dari SDLC ini adalah yang pertama adalah perancangan.
Software Development PASA, di mana kita mengetahui bahwa ada planning, lalu ada implementasi, selanjutnya ada dari analisa sistem development dianalisa, selanjutnya ada desain, pelaksanaan implementasi, operasi dukungan, dan keamanan. Pendekatan untuk desain dan pengembangan program. Pemrograman prosedural, pemrograman prosedurial berfokus pada interaksi langkah. Langkah demi langkah yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Pemrograman ini berdasar pada konsep pemanggilan prosedur, yakni menemukan tugas-tugas tertentu dalam prosedur. Bagian kecil pemrograman yang juga disebut modul atau subprogram. Pendekatan ini memungkinkan setiap prosedur dilakukan sebanyak yang diperlukan dan pada waktu yang tepat tanpa memerlukan banyak salinan kode yang sama. Next. Selanjutnya adalah OPP, Object Oriented Programming. Sistem ini berguna untuk mendekatkan, berfokus pada hal-hal yang membentuk program. Di antaranya adalah button color, button size sebagai atribut, dan ada display height dim sebagai metode. Dengan class name-nya adalah button. Program berorientasi objek atau Object Oriented Programming, OPP, metode yang digunakan dalam OPP mirip dengan modul yang digunakan dalam pemrograman prosedural, karena metode tersebut mencakup operasi khusus yang dapat dilakukan pada suatu objek. Misalnya kelas objek yang mewakili tombol yang ditampilkan di layar untuk program tertentu mungkin mencakup satu atribut untuk warna tombol, satu atribut untuk ukuran tombol seperti yang ditampilkan pada layar, satu atribut untuk lokasi tombol di layar, dan satu atribut untuk teks yang akan muncul pada tombol. Atribut suatu objek dapat berupa berbagai format, seperti numerik, teks, gambar, video, audio, dan sebagainya. Karakteristik OPP ini dikombinasikan dengan kemampuan untuk memanipulasi berbagai jenis objek dengan metode yang sama, menghasilkan aplikasi baru yang sulit atau tidak mungkin. Dapat dengan bahasa pemrograman prosedural, misalnya pernyataan C sama dengan sebuah plus B, adalah pernyataan umum dalam kebanyakan bahasa pemrograman dan paling sering digunakan untuk menggabungkan atau menambahkan dua angka. Namun dalam bahasa OPP, pernyataan yang sama dapat digunakan untuk menggabungkan dua string data yang terdapat dalam atribut A dan B untuk menampilkan nama depan dan belakang di samping satu sama lain. Selanjutnya adalah AOP, Aspect Orient Programming. Pemrograman berorientasi aspek atau aspek orient programming adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang melanjutkan tren pemrograman dengan memecah program perangkat lunak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola yang tumpang tindih dalam fungsionalitas sesedikit mungkin. Contohnya adalah pada logging. Ada beberapa keuntungan menggunakan pendekatan AOP pada logging daripada menambahkan fungsional logging secara manual. Di antaranya, kode yang masuk mudah untuk ditambahkan dan dihapus. Semua kode sumber untuk logging disimpan di suatu tempat. Kode logging dapat ditambahkan di mana saja. Selain itu, saat menghapus aspek dari konfigurasi desain, Anda dapat yakin bahwa semua kode penelusuran hilang dan tidak ada yang terlewatkan.
Aspek adalah kode terpisah yang dapat diperbaiki dan digunakan berulang kali. Next. Selanjutnya adalah software untuk pemrograman yakni Java. Berikut adalah contoh kecil pemahaman bergaya Hello World menggunakan waktu kompilasi tenun. Pertama, perlu menambahkan dependensi berikut dengan file pom.xml. Di gambar kedua, kita disajikan dengan penggunaan main atau kelas utama. Kita akan memiliki titik masuk dan metode yang mencetak nama yang diteruskan di konsol. Selanjutnya adalah hasil layar yang ditampilkan dalam program yang dijalankan. Baik, selanjutnya ada ASD, Adaptive Software Development. ASD adalah salah satu metode dalam Agile Software Development yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks. Agile Software Development adalah kumpulan metode pengembangan perangkat lunak yang berfungsi pada kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan. Titik utama dari Agile Software Development adalah kerjasama kelompok. Metode yang tergabung dalam Agile menitik beratkan kolaborasi antara anggota tim. Agile mengacu pada konsep Agile Manifesto yang mulai menjadi tren sejak tahun 1957 silam. Next. Berikut adalah tujuan Agile Software Development. Yang pertama adalah High Value and Working App System. Tujuan yang pertama untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. 2. Iterative Incremental Evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat dikembangkan jangka pendek. Yang terakhir adalah Cost Control and Value Driven Development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah high quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Yang kelima ada flexible and fee management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Selanjutnya adalah collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembangan untuk mendedikasikan feedback yang diberikan oleh klien. Sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Yang terakhir adalah tujuan dari Agile Software Development, Self-Organizing and Self-Managing Teams. Tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah pengembangan. Pengembangan diberikan akses untuk memanajemen urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien, sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Next. Manfaat Agile Software Development, meningkatkan produktivitas tim, meningkatkan kualitas perangkat lunak, meningkatkan kepuasan klien, menghemat biaya yang dibutuhkan. .
Secara umum, ada langkah-langkah dalam EGIL diantaranya perencanaan, implementasi tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, pemeliharaan perangkat lunak. Thank you, Argovio, for the material present. Next, the presentation will be given by Rafan. Terima kasih Argovio atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rafan. Oke, untuk yang selanjutnya, the program development life cycle. Program analis. Seperti yang dijelaskan secara rinci di bab 10, selama fase desain sistem SDLC, analisis sistem mengembangkan serangkaian spesifikasi yang menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan sistem baru dan bagaimana fungsi. Spesifikasi ini diagram aliran data, diagram kelas, desain input dan output, desain database, kamus data dan lain-lain. Digunakan selama analisis masalah fase pertama PDLC. Selama fase ini, spesifikasi ini ditinjau oleh analis sistem dan pemrogram orang yang menggunakan bahasa pemrograman untuk mengodekan program perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi ini. Mereka menentukan bahasa pemrograman mana yang akan digunakan, bagaimana program baru harus berinteraksi dengan program, dan pertimbangan penting lainnya. Analis dan pemrogram sistem juga dapat bertemu dengan pengguna sistem baru untuk memahami dengan tepat fitur apa yang perlu disertakan dalam program perangkat lunak yang mereka gunakan untuk sistem baru. Hanya ketika masalahnya telah dipahami sepenuhnya, analis sistem dan pemrogram dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dari PLDC. Lanjut. Yang kedua ada desain program. Dalam tahap desain program, spesifikasi yang dikembangkan selama tahap analisis masalah digunakan untuk mengembangkan algoritma program, yaitu langkah-langkah yang diperlukan agar program dapat melakukan semua tugas yang diinginkan dilakukan. Hanya ketika desain program telah selesai dan diuji, barulah fase berikutnya dimulai. Pengkodean program. Desain program yang baik membantu proses pengembangan berjalan lebih lancar. Revisi program dan perangkat lunak lebih mudah jika diperlukan perubahan pada program di masa mendatang. Perencanaan dan desain program komputer yang cermat sangatlah penting dan membayar pada akhirnya. Selanjutnya, beberapa alat pedoman untuk desain program dibahas. Lanjut. Di sini ada program design tools. Yang pertama itu structure charts. Struktur charts itu mewakili seluruh organisasi program terstruktur. Yang kedua ada flowchart. Nah, flowchart ini digunakan untuk menggambarkan logika langkah demi langkah yang harus terjadi dalam suatu program, modul, atau metode. Yang ketiga ada wireframe. Wireframe adalah representasi visual dari keseluruhan desain aplikasi, seringkali berupa aplikasi seluler. Secara tradisional, wireframe berfokus pada elemen fungsional visual yang digunakan seperti posisi header dan footer, bilah navigasi, teks konten, tombol, dan lain-lain. Terus yang keempat, push the code, yang berarti jika menggunakan langkah-langkah dalam program, modul, atau metode, namun menggunakan instruksi seperti bahasa Inggris dan bukan simbol grafis pada diagram alur. Tidak ada seperangkat aturan standar formal untuk menulis kode SEMO. Namun semakin dekat kata-kata ekspansi yang digunakan dalam kode push the code dengan operasi dasar komputer yang terjadi dalam program, semakin mudah untuk beralih dari push the code ke kode program sebenarnya. Yang terakhir yaitu Unfilled Modeling Language. Unfilled Modeling Language adalah sekumpulan notasi standar yang bisa digunakan untuk memodelkan program berorientasi objek. Lanjut. Yang ketiga ada program coding. Setelah desain program selesai, tahap selanjutnya adalah pengkodean program, proses pengkodean atau penulisan langkah-langkah program sebenarnya dalam format yang benar untuk bahasa pemrograman tertentu. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks atau aturan sendiri mengenai cara penulisan program. Oleh karena itu,
Memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan biasanya merupakan langkah pertama untuk membuat kode dengan cepat sekaligus membuat program yang mudah dipelihara dan sebisa mungkin bebas bug. Banyak organisasi menggunakan standar pengkodean yang konsisten dan kode yang dapat digunakan kembali. Yang keempat, choosing a programming language. Saat mengkode suatu program, Anda memiliki beragam bahasa pemrograman untuk dipilih. Bahasa-bahasa ini dijelaskan secara rinci, namun di bawah ini ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi bahasa pemrograman yang digunakan. Yang pertama itu suitability, yang kedua integration, yang ketiga standard, yang keempat programming available, yang kelima probability, yang keenam development speed. Yang kelima yaitu the coding process. Untuk mengkode suatu program, pemrogram membutuhkan dalam bahasa pemrogram yang dipilih. Biasanya ini dilakukan dengan meluncurkan aplikasi bahasa pemrograman yang diinginkan dan lalu pilih opsi layar dan masukkan kode dengan sintaks yang benar untuk bahasa tersebut. Terus ada coding standar. Pada masa-masa awal komputer, pemrogram mampu mengkode program mereka dengan gaya mereka sendiri. Hasilnya seringkali berupa kumpulan instruksi yang membingungkan meskipun memberikan hasil yang benar, namun sulit dipahami oleh siapapun selain pemrogram aslinya. Terus ada reasonable code. Program yang berbeda seringkali menjalankan tugas dasar yang sama, seperti B. Menghitung pajak penjualan untuk menampilkan informasi produk atau karyawan. Jika kode untuk tugas-tugas umum ini diperlukan sebagai kode yang digunakan kembali, seluruh bagian program baru dapat dibuat dengan bagian segmen kode yang diuji sebelum dan bebas bug, sehingga mengurangi waktu pengembangan secara signifikan. Beberapa pendekatan pemrograman dirancang khusus untuk komponen yang dapat digunakan kembali, seperti perpustakaan kelas yang dapat digunakan dengan pemrograman berorientasi objek. Terus ada documenting, hasil dari tahap pengkodean program adalah kode sumber yang sudah jadi, yaitu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang diinginkan. Kode sumber harus mengimplementasikan logika yang disajikan dalam spesifikasi desain program dan berisi dokumentasi internal yang cukup agar kode sumber dapat dimengerti dan mudah diperbarui. Lanjut. Alat untuk memfasilitasi pengembangan. Yang pertama, manajemen siklus hidup aplikasi atau application lifestyle management adalah proses pengelolaan seluruh siklus hidup aplikasi perangkat lunak, mulai dari perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga pemberian dan penghentian. Yang kedua, generator aplikasi, yakni mempercepat pembuatan aplikasi dengan antarmuka drag and drop, memungkinkan pengguna dapat tanpa pengalaman coding untuk membuat prototipe atau produk jadi yang siap untuk dipasarkan dengan cepat. SDK, Software Development Kit, suatu alat bantu yang menyediakan pustaka untuk pengembangan aplikasi yang memudahkan pengolahan data. Yang terakhir, Integrated Development IDE, sesuatu sistem yang mendukung pengkodean, debug, dan pengujian aplikasi secara efisien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Trianti Nurjana. Thank you, Rafan, for the material present. Next, the presentation will given by Trianti. Terima kasih, Rafan, atas materi yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trianti. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan materi yang akan dibahas. Alat-alat bahasa yang digunakan untuk aplikasi pemrograman. Bahasa pemrograman adalah seperangkat aturan, kata, simbol, dan kode yang digunakan untuk menulis program komputer. Untuk menulis program komputer, Anda memerlukan program perangkat lunak yang sesuai untuk bahasa pemrograman yang akan Anda gunakan. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk mengodekan program dan mengubah kode sumber yang telah selesai menjadi kode objek. Program ini juga dapat mencangkup berbagai alat yang memudahkan pengembangan, debug, penyuntingan, pemeliharaan, dan pengelolaan program. Selanjutnya,
Bahasa yang digunakan untuk aplikasi pemrograman. Bahasa Makrah paling sering digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi web. Bahasa Markah adalah sistem pengkodean yang menentukan struktur, tata letak, dan tampilan umum konten yang terdapat pada halaman web. Bahasa Markah menggunakan tag markah yang disisipkan di sekitar konten untuk mengidentifikasi di mana elemen tersebut akan ditampilkan pada halaman web dan bagaimana tampilannya. Bahasa script adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan alih-alih dikompilasi, sehingga perintah dieksekusi satu persatu dan pada saat dijalankan, bahasa script paling sering digunakan untuk menambahkan konten dinamis, konten yang akan diubah berdasarkan tindakan pengguna, seperti menunjuk atau memilih objek halaman web ke halaman web atau untuk mengintegrasikan halaman web dengan basis data. Dengan bahasa script, instruksi program disebut script dibangun langsung ke dalam kode halaman web. Selanjutnya adalah bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman paling awal yang menggunakan instruksi pada tingkat rendah, seperti angka 0 dan 1, yang mudah dipahami oleh komputer. Bahasa ini bergantung pada mesin, artinya kode ditulis dengan jenis komputer tertentu. Contoh bahasa tingkat rendah adalah bahasa mesin, yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1, dan bahasa assembly, yang mengganti angka 0 dan 1 dengan nama dan simbol yang lebih mudah dipahami. Proses bahasa assembly lebih efisien dalam eksekusi, tetapi lebih lama ditulis dan dikelola. Selanjutnya adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi lebih dekat dengan bahasa alami daripada bahasa tingkat rendah dan karenanya membuat program lebih mudah ditulis. Bahasa tingkat tinggi juga biasanya tidak bergantung pada mesin, yang membuat program yang ditulis dalam bahasa ini jauh lebih fleksibel karena dapat digunakan dengan lebih dari satu komputer tanpa perubahan. Yang termasuk dalam kelas bahasa ini adalah apa yang kemudian dikenal sebagai bahasa pemrograman generasi ketiga. Sebagian besar bahasa pemrograman yang digunakan saat ini adalah 3GL. Beberapa contoh 3GL prosedural adalah Fortran, COBOL, Pascal, Basic, dan C. Bahasa pemrograman berorientasi objek tingkat tinggi meliputi C++, Java, Dart, dan Python. Semua bahasa ini akan dibahas sebentar lagi. Thank you, Trianti, for the presentation. Next presentation will given by Ivan. Terima kasih Trianti atas materi yang telah diberikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ivan. Saya akan menjelaskan bahasa fourth generation language. Bahasa generasi keempat ini juga terkadang disebut bahasa tingkat sangat tinggi, meskipun tidak ada definisi pasti tentang bahasa keempat, generasi keempat. Bahasa ini bukan lebih jauh dari bahasa mesin daripada bahasa generasi ketiga, dan oleh karena itu jauh lebih mudah digunakan. Salah satu sifat yang membuat bahasa generasi keempat lebih mudah digunakan adalah sifatnya yang deklaratif, bukan prosedural, seperti bahasa generasi ketiga. Ini berarti bahwa ketika Anda memprogram menggunakan bahasa generasi keempat, Anda memberikan tahu komputer apa yang harus dilakukan tanpa memberitahu cara melakukannya. Akibatnya, ketika menggunakan bahasa pemrograman deklaratif, komputer mencari tahu cara melakukan apa yang Anda inginkan. Karena bahasa generasi keempat seringkali memungkinkan pemrograman membuat pemrogram sambil menulis sedikit kode. Jika ada penggunaan bahasa generasi keempat juga menghasilkan peningkatan produktivitas. Kerugian dari penggunaan bahasa generasi keempat adalah dapat menghasilkan kode objek yang kurang efisien saat dikompilasi ke dalam bahasa mesin. Bahasa generasi keempat umumnya digunakan saat ini untuk mengakses basis data. Next. Bahasa pemrograman umum. Yang pertama, Fortran. Awalnya disebut Fortran. Fortran
muncul sejak tahun 1954 dan merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tertua. Bahasa ini dirancang oleh para ilmuwan dan ditunjuk untuk memanipulasi rumus untuk aplikasi ilmiah, matematika, dan teknik. Fortran adalah bahasa yang sangat efisien untuk jenis aplikasi ini dan masih digunakan untuk tugas komputasi berkinerja tinggi, seperti meramalkan cuaca. Bahasa pemrograman terkait yang dikembangkan oleh Oracle dan adalah Fortran. Mirip dengan Fortran, Fortran dirancang untuk komputasi berperforma tinggi, sehingga dirancang untuk memanfaatkan prosesor multi-inti dan komputer dengan beberapa prosesor. Fortran kini tersedia sebagai pemrograman sumber terbuka tetapi tidak lagi diperbarui. Bahasa COBOL, Common Business Oriented Language, adalah bahasa pemrograman terstruktur untuk pemrosesan transaksi bisnis. Program COBOL biasanya terdiri dari sekumpulan modul seperti yang ditunjukkan dalam pemrograman penjumlahan dua angka pada gambar. Kekuatan terletak pada pemrosesan batch dan stabilitasnya. Dua alasan mengapa begitu banyak pemrograman. COBOL masih ada saat ini, meskipun beberapa orang menganggap bahasa tersebut sudah ketinggalan zaman. Namun, pemrograman COBOL panjang dan memerlukan waktu lama untuk ditulis dan dipelihara dan banyak bisnis yang beralih dari bahasa tersebut secara bertahap untuk menghindari biaya penulisan ulang semua kode. COBOL dalam suatu organisasi, serta kemungkinan masalah yang dapat timbul jika proses bisnis yang disertakan dalam pemrogram tersebut secara tidak sengaja diubah selama penerjemahan. Beberapa perusahaan membiarkan sebagian besar perangkat lunak back-end, perangkat lunak server yang tidak akses oleh perangkat akhir dalam bahasa COBOL, dan hanya memindahkan perangkat lunak yang akses oleh penggunaan akhir dan aplikasi baru ke bahasa lain. Next. Bahasa Pascal yang dinamai menurut matematikawan Blaise Pascal diciptakan untuk mematuhi kebutuhan akan alat pengajaran guna mendorong pemrograman terstruktur. Pascal biasanya menggunakan struktur kontrol secara ekstensif untuk memanipulasi modul program secara sistematis. Pascal juga mendukung banyak tipe data dan sangat sesuai untuk aplikasi matematika dan sains. Next. Basic and Visual Basic. Basic atau disebut Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Dirancang sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari bagi pemula. Bahasa ini sangat tradisional, merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk pemula karena mudah dipelajari dan digunakan serta berfungsi dengan baik di hampir semua komputer. Basic sering digunakan untuk pemrograman interaktif, di mana pemrograman berhenti sejenak untuk menerima masukan dari pengguna. Setelah tindakan dilakukan, pemrograman akan terus berjalan. Selanjutnya, Visual Basic adalah versi basic yang menggunakan lingkungan pemrograman visual yang membantu programmer membuat program dengan cepat dan mudah. Ini adalah bagian dari perangkaian produk pemrogram Visual Studio. Versi terbaru Visual Studio mencakup dukungan untuk pemrosesan paralel, manajemen siklus hidup aplikasi, dan menggunakan cloud, serta kemampuan untuk berintegrasi dengan mudah lebih banyak basis data daripada versi Visual Studio sebelumnya. Kode Visual Basic yang ditulis untuk Net Framework disebut sebagai kode VBNet. Next. Selanjutnya, bahasa C
bahasa C++, dan bahasa Sharp, Objective-C, dan bahasa F Sharp. Bahasa C lebih mirip dengan bahasa assembly daripada bahasa tingkat tinggi lainnya. Hal ini memungkinkan kode yang sangat efisien, tetapi juga dapat membuat pemrogram dalam bahasa C lebih sulit. Selanjutnya, bahasa C++ merupakan versi C berorientasi objek yang lebih baru. Versi ini memuat fitur-fitur dasar bahasa C yang membuat semua program C++ dapat dipahami oleh komputer C, tetapi memiliki fitur-fitur OOP tambahan. Selanjutnya, bahasa C Sharp yang merupakan gabungan dari C dan bahasa C++. Paling sering digunakan untuk membuat aplikasi web dan Windows. Versi bahasa C yang digunakan untuk menulis program untuk perangkat Apple adalah Objective-C, tetapi pada akhirnya dapat digantikan oleh bahasa Swift yang sedang berkembang. Selanjutnya, bahasa F-Sharp dikembangkan untuk platform .NET sebagai penyempurnaan bahasa C-Sharp dan bahasa yang lebih cocok untuk perhitungan dan manipulasi data. Next. Bahasa Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang umum digunakan untuk menulis aplikasi web. Bahasa ini dikembangkan oleh Sun Microsystem yang sekarang dimiliki oleh Oracle dan merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Program Java dikomplikasi ke dalam format. Kegunaannya, bahasa Java digunakan untuk pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobil, dan aplikasi perusahaan. Bahasa markup atau bahasa language. Bahasa ini seperti yang dijelaskan oleh Tri tadi. Bahasa markup adalah bahasa sistem pengkodean yang digunakan untuk menandai struktur, tata letak, dan tampilan konten dalam sebuah dokumen. Seperti memberikan tanda baca atau format pada sebuah tulisan, namun dalam skala digital. Bahasa markup berfungsi menentukan struktur, memformat tampilan, seperti mengatur bagaimana elemen-elemen tersebut ditampilkan di layar. Selanjutnya, contoh bahasa markup seperti HTML, Hypertext Markup Language. Bahasa markup yang paling umum digunakan untuk membuat struktur halaman web. Dengan HTML, kita bisa membuat judul paragraf, daftar, tabel, dan elemen-elemen web lainnya. Contohnya, P. Ini adalah sebuah paragraf. Selanjutnya, bahasa XML atau Extensible Markup Language. Bahasa markup yang lebih fleksibel dibandingkan HTML. XML sering digunakan untuk menyimpan data dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca oleh mesin. Selanjutnya, Markdown. Bahasa markup ringan yang sering digunakan untuk menulis dokumen, terutama di lingkungan online seperti GitHub. Markdown menggunakan teks yang sederhana untuk membuat format teks seperti bold, italic, border, dan lead. Selanjutnya, bahasa script atau scripting language. Bahasa script adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau pengautomatisan proses. Bahasa script biasanya ditafsirkan secara langsung oleh komputer tanpa perlu dikomplikasi terlebih dahulu. Bahasa markup berfungsi menambahkan interaktivitas seperti membuat halaman web menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap tindakan pengguna dan mengotomatiskan tugas
seperti melakukan tugas-tugas berulang secara otomatis, seperti mengolah data atau mengelola file, membuat aplikasi kecil, seperti menggunakan aplikasi sederhana atau script untuk menjalankan tugas-tugas spesifik. Contoh bahasa script seperti JavaScript, bahasa yang paling populer dan lebih banyak digunakan di web. JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif seperti membuat animasi, menangani event pengguna, dan melakukan visual validasi formulir. Contoh selanjutnya, bahasa Python, bahasa script yang serbaguna dan mudah dipelajari. Python sering digunakan untuk membuat aplikasi web, analisis data, dan penggunaan artificial intelligence. Selanjutnya, bahasa Ruby, bahasa script yang elegan dan berorientasi objek. Ruby sering digunakan untuk membangun aplikasi web dengan framework seperti Ruby on Rails. Perbedaan bahasa markup dan single. Fitur bahasa markup dan bahasa script tujuan utamanya menentukan struktur dan tampilan dokumen, menambahkan interaksi dan tugas. Syntax-nya, tag-tag yang mengelilingi konten, perintah-perintah yang disesuaikan. Thank you, Ivan, for the material present. Next is the Q&A question. I will take the first 3 questions. If you would like to ask a question, please click the raise hand button. Terima kasih Ivan atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama, bagi yang ingin bertanya, boleh klik tombol raise hand. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Luciana, NPM 24150310068. Pertanyaannya dari materi bahasa yang digunakan untuk aplikasi pemrograman. Apa perbedaan dari bahasa markah dengan bahasa script? Dan berikan contoh perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Serta, manakah di antara kedua bahasa tersebut yang paling mudah untuk dipahami oleh pemula? Baik, Lutfi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan simpan pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Sandy. Maka Sandy, kami izinkan untuk menghidupkan mic. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya mengenai bagian AOP dan OOP. Di sini bagaimana AOP berbeda dari OOP dan dalam situasi AOP itu lebih cocok digunakan di mana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sandy atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kami beri kepada Saudara Wibi. Bagi Saudara Wibi, silakan hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Wibi atas pertanyaannya yang saya akan bacakan. Apa keunggulan pada setiap bahasa pemrograman? Baik, terima kasih Wibi atas pertanyaannya. Selanjutnya kami akan menjawab. Buat pertanyaan Lutfi yang pertama akan dijawabkan oleh Argovio. Baik, untuk pertanyaan dari Lutfi Luciana dari kelas B. Dari materi bahasa pemrograman, apa perbedaan bahasa Marakah dan bahasa script? Contoh serta manakah yang paling mudah untuk dipahami untuk pemula? Bahasa Marakah dan bahasa script, perbedaannya adalah pada penggunaan dalam penulisannya. Perbedaannya ada terletak di penulisannya terletak pada pengkodingannya. Dari bahasa Marakah, dari bahasa script dan
markah, menurut saya yang paling mudah digunakan adalah bahasa markah karena sudah terstruktur dari batan-batannya sudah terstruktur dan sudah ada formula-formulanya. Kita bisa tinggal memasukkan dan memprogramnya dengan sedemikian rupa. Terima kasih. Baik, terima kasih Argo atas jawabannya. Apakah Lutfi sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Izin menambahkan sedikit. Mungkin Oh, untuk baik-baik. kekurangannya adalah dari bahasa Makarah, kekurangannya itu memiliki kurva. Kurva yang pembelajarannya mungkin cukup rumit untuk dipahami untuk pemula. Begitu. Sementara bahasa Makarah ini lebih mengarah ke HTML dan XML. Dan bahasa script ini lebih cocok mengarah ke JavaScript dan Python. Kalau dari bahasa markah ini, biasanya lebih dekat ke tingkat abstraksi untuk ke manusia. Lalu untuk bahasa script, lebih condong ke bahasa mesin atau pemrograman. Jadi fleksibel untuk penggunaannya menurut saya fleksibel antara bahasa markah dan bahasa script. Mungkin kalau untuk pemula, bahasa markah lebih cocok karena condong ke bahasa manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Argo atas jawabannya. Apakah Saudara Lutfi sudah cukup atas jawabannya? Apakah bisa dimengerti? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Sandy yang akan dijawab oleh Saudara Ivan. Kepada Saudara Ivan, silakan untuk menghidupkan mic-nya dan menjawab jawaban yang telah diberikan oleh Sandy. Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab pertanyaan dari Sandy. Eh, Perbedaan dari AOP atau Aspect Oriented Programming dan AOP atau Object Oriented Programming itu ada dua paradigma pemrograman yang berbeda tetapi dapat digunakan bersamaan. AOP itu berfokusnya pada pemisahan aspek-aspek yang melintasi berbagai modul dalam pemrograman. Sementara AOP berfokus pada pemisahan data dan perilaku ke dalam objek. Berikut ini perbedaan antara AOP sama AOP. Yang pertama dari AOP dulu. AOP itu berfokus pada pemodelan dunia nyata dengan objek yang memiliki data atau atribut dan perilaku atau metode. Terus AOP juga mengatur kode dalam kelas dan objek dengan konsep seperti pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi. Terus OOP juga cocok untuk membangun sistem yang kompleks dengan banyak komponen yang saling berhubungan. Sedangkan AOP itu berfokus pada pemisahan aspek-aspek yang melintasi berbagai modul dalam program, seperti login, keamanan, dan manajemen transaksi. Terus AOP itu menggunakan aspek untuk memisahkan logika yang terkait dengan aspek-aspek ini dari logika inti program. Terus AOP ini cocok untuk menambahkan fungsional transversal tanpa mengubah kode inti program. Terus AOP ini lebih cocoknya itu digunakan dalam situasi ketika misalnya Sandy menambahkan fungsionalitas transversal ke program tanpa mengubah kode inti. Misalnya Sandy mungkin bakal nambahin login ke semua metode dalam program-program itu. Dengan AOP, kamu itu bisa membuat aspek yang menangani login dan menerapkannya ke semua metode tanpa mengubah kode metode itu sendiri. Terus AOP juga bisa digunakan ketika memiliki banyak aspek yang sama yang perlu diterapkan ke berbagai bagian program. Misalnya ingin menerapkan keamanan ke semua metode yang mengakses database. Dengan AOP, kamu tuh bisa membuat aspek yang menangani keamanan dan menerapkannya ke semua metode yang relevan. Terus AOP juga bisa digunakan ketika ingin meningkatkan modularitas dan
fleksibilitas program yang ingin Anda buat gitu. Dengan memisahkan aspek-aspek dari kode inti, kamu bisa membuat program lebih mudah, dipahami, diubah, dan diperluas. Singkatnya, AOP itu pendekatan yang bagus untuk memisahkan aspek-aspek yang melintasi berbagai modul dalam program. Sementara OOP itu pendekatan yang bagus untuk memodelkan dunia nyata dengan objek. Kedua paradigma dapat digunakan bersamaan untuk membangun sistem yang kompleks dan fleksibel. Apakah cukup, Sandi? Terima kasih atas Trianti jawabannya. Apakah Saudara Sandy sudah cukup atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Trianti? Baik, untuk jawabannya sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Wibi. Yang pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Rafan kepada Saudara Rafan. Silakan menjawab dan membuka mic-nya. Terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi pertanyaan dari Wibi, apa keunggulan pada setiap bahasa pemrograman? Nah, jadi dari setiap bahasa pemrograman itu punya masing-masing keunggulan gitu ya. Jadi yang pertama itu Python. Nah, itu yang keunggulan pertamanya itu mudah dipelajari. Karena Python ini memiliki sintaks yang sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris. Jadi gampang dipahamin. Terus komunitasnya juga besar, perpustakaannya juga luas, terus penggunaannya beragam. Python dapat digunakan di banyak bidang seperti AI, analis data, pengembangan web, hingga otomatisasi tugas. Terus yang kedua ada JavaScript. JavaScript ini pengembangan fortran dan backend-nya itu bagus. Jadi JavaScript ini digunakan di sisi klien fortran dan server backend dengan Node.js. Terus dukungan browser JavaScript bahasanya standar untuk pengembangan aplikasi web. Terus juga didukung oleh semua browser gitu. Terus ekosistem frameworks dan libraries. Terdapat banyak frameworks dan libraries seperti React, Angular, dan Vue yang membuat pengembangan web lebih mudah dan cepat. Terus yang ketiga ini Java. Jadi Java ini keunggulannya platformnya independence. Java dikenal dengan prinsip write once, run anywhere, atau WORA disingkat. Sehingga bisa berjalan di berbagai platform tanpa harus diubah. Jadi Java ini fleksibel. Terus juga keamanannya cukup tinggi. Java memiliki pengelolaan memori dan keamanan yang baik, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi besar. Terus performa tinggi. Dengan just-in-time compiler, Java memberikan performa yang baik. Terus kekuatan komunitas dan ekosistem, banyak perusahaan besar menggunakan Java untuk aplikasi bisnis, terutama di sektor finansial dan perbankan. Terus yang keempat ada C++. Nah, program C++ ini sangat cepat dan efisien karena dekat dengan hardware. Terus C++ ini kontrol penuh atas memori. Nah, C++ ini memberikan kontrol penuh atas alokasi memori sehingga ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan performa tinggi seperti game, simulasi, dan perangkat lunak sistem. Terus object oriented, membantu pengembangan aplikasi yang terstruktur dan modular. Terus juga kompatibilitas dengan C. Sebagai besar, kode C digunakan di C++ dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Untuk pertanyaan Wibi, apakah sudah terjawab? Terima kasih Rafan telah menjawab pertanyaan oleh Wibi. Apakah Saudara Wibi sudah cukup dengan jawaban yang telah diberikan oleh Rafan? We will close the Q&A session. Next, please scan the barcode and fill out the attendance form. Baik, sesi tanya jawab telah kami tutup. Selanjutnya, tolong scan barcode dan mengisi daftar hadir. Terima kasih kepada Saudara Sandy. That concludes our webinar for today. As the moderator, I apologize for any words or action that may have been inappropriate. Good evening everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara webinar kita pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat malam semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.